Halo semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja, bahagia selalu. Kembali lagi di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan yang penting untuk dirimu dari semesta. Jadi aku bakalan memberikan pesan untuk mengubah di kehidupan kamu jadi lebih baik. Jadi untuk kalian yang baru channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku mengenal intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot. Jadi setiap orang yang klik video ini, yang nonton video ini berarti pesannya untuk dirimu. Karena aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kamu ada di sini berarti semesta membawamu ke sini. Jadi, aku bakalan cek energi kamu dulu untuk kalian yang bertanya-tanya gimana caranya, ini gimana cara bacanya. Fokus sama energi kamu sendiri, sebutkan pertanyaan dalam hati atau kamu ingin tanya apa, sebutkan dalam hati. Fokus sama energi kamu, fokus sama diri kamu, visualisasikan diri kamu melihat dirimu sendiri. Untuk kalian yang mau claiming energi healing, jadi setiap video yang aku buat aku menyisipkan energi healing atau energi positif. Jadi nonton dari awal sampai akhir. Kalau kamu ngerasa ngantuk, pengen merem, jangan dilawan, berarti energi healingnya bekerja. Kalau aku selalu menyarankan untuk tahu energi kamu sendiri, energi kamu masculine or feminine. Dan kalau aku bacain soul zodiac, cek sama rising, Venus, and Vedic rising. Oke, so kita langsung mulai saja. Aku bakalan cek energi kamu saat ini dan perubahan energi ke depan. Oke, saat ini energi kamu seperti apa? Respect, or like access, mission and protection to settle my soul tribe. I'm gonna say my God so I can speak the truth. Tell me about the energy right now. Perlu diingat ini adalah timeless reading, jadi kita tidak terbelenggu oleh waktu. Mau kapanpun kamu nonton berarti teraplikasikannya saat kamu nonton video ini. Jadi mau kamu nontonnya 1 hari setelah aku post, 1 jam setelah aku post, 1 tahun setelah aku post, berarti teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke? Energi kamu saat ini seperti apa? Ada the Knight of Wands, ada the Eight of Pentacles, Eight of Swords. Ada sebuah pattern, kalau aku lihat ada sebuah pola kehidupan yang sebenarnya beberapa dari kalian merasa ini lagi. Jadi ada nggak sih yang kalian ngerasa kok gini lagi, kok gini aja ya gitu. Karena ini seperti pola, contoh kamu semangat tentang sesuatu hal, terus nanti tiba-tiba semangatnya langsung down. Atau soal percintaan apapun, percintaan, pekerjaan, keluarga. Jadi ada kadang-kadang di puncak nih gitu, rasa semangatnya dan bahagia di puncak, terus tiba-tiba langsung down. Itu ngomongin soal dari diri sendiri sebenarnya. Itu ngomongin soal apapun yang terjadi di mental atau diri kita. Kita membuat apa atau kita ngelakuin sesuatu apa. Jadi kadang-kadang kamu ngerasa ada di dalam kotak atau ngerasa stuck atau ngerasa ini aja karena yang kita lakukan juga ini aja. And then kalau aku lihat dari energi The Knight of Wands, sebenarnya ada passion, ada gairah. Cuman Knight of Wands itu terkenal dengan ketidakstabilan. Jadi kita dikasih kendaraan, kita dikasih senjata. Ibaratkan kendaraan itu adalah sesuatu yang membawa kita untuk kesuksesan. Senjata itu adalah skill kita. Ada orang yang mampu untuk bisa handle it, ada orang yang mampu untuk nyetir kendaraannya, ada orang yang mampu untuk menggunakan senjatanya, ada orang yang kewalahan. Jadi jangan sampai kewalahan itu yang mengakibatkan kamu berada di lingkaran itu aja. Dari energi The Knight of Wands juga energinya penuh dengan semangat, tapi jangan sampai semangatnya tuh cuma di awal aja. Apapun yang kamu lakukan, mau itu fokus ke percintaan, mau itu fokus pengembangan diri, mau memperbaiki diri. Contoh ada yang kayak gini lah, pengen olahraga, hidup sehat. Awalnya semangat banget, terus karena melakukannya itu aja, di titik jenuh akhirnya down banget gitu. Kalau aku lihat di sini ada roller coaster. Ibaratkan roller coaster itu kan kayak naik turun ya.
Energinya saat ini naik turun. Ada fokus sama diri sendiri, iya, cuman ada juga terjebak sama pikiran sendiri. Jadi ini beda loh. Kita mencintai diri kita sendiri sama memberikan diri kita beban, itu beda. Atau mencintai diri sendiri sama kita terlalu egonya terlalu tinggi, memfokuskan diri sendiri sampai-sampai nggak fokus ke orang lain atau sekitaran kita juga, itu kita harus seimbang. Nah, dari energi The Eight of Pentacle, ini keadaan saat ini secara finansial cukup nyaman, secara keadaan rezeki cukup baik. Di sini juga ada sesuatu yang akan tumbuh, kamu tinggal petik aja dari hasil jerih payah. Cuman dari energi The Eight of Swords, pertama ada yang ngerasa kurang. Saat kita ngerasa kurang akan kurang, tapi kalau kita ngerasa lebih akan lebih. Ada juga yang merasa terjebak, bisa terjebak sama pemikiran sendiri dan ekspektasi gitu. Jadi harus seimbang semuanya, yang di luar seimbang, yang di dalam seimbang. Istilahnya gini konsepnya, kita hidup ini bukan hanya soal diri kita sendiri, tapi di lingkungan sekitar juga kita harus fokusin. Kita bukan hanya fokus sama dunia kita atau duniawi, tapi juga harus spiritual, itu juga harus seimbang gitu. Energinya saat ini ada pattern atau pola, ada pola yang baik di kehidupan dipertahankan, ada pola yang harus selesaikan. So aku bakalan kasih pesan dari spirit guide for you. The spirit guide will empower like I think assist mission and protection to set people for this video. Untuk kalian yang mau validasi harus bergerak atau tidak bergerak, memulai sesuatu, tidak perlu menunggu. Sarannya seperti itu. Ada infinite abundance, obstacle are being removed, spiritual support and connection are increasing. Yang namanya penghalang akan dilepaskan dari hidupmu, istilahnya yang tadinya terkunci itu akan kuncinya terbuka, yang tertutup akan terbuka. Spiritual support, dimana kamu mendapatkan support atau mendapatkan bantuan, mendapatkan perlindungan dari semesta dan spirit guide. Koneksi akan semakin meningkat. Dan di sini ada infinite, ada 2-3 kartu infinite, artinya gini, rezeki kamu tidak akan pernah kurang, selalu ada rezeki. Cuman manusia itu kekurangannya adalah kurang puas dalam kehidupan. Temuin kepuasan diri sendiri. Dan yang namanya sesuatu rezeki itu konsepnya bukan hanya konsep uang, bukan hanya konsep soal materi, banyak hal. Jadi apa yang kamu punya, yang kamu ngerasa kamu gak ada, tapi ternyata kalau kamu lihat dari kacamata lain, kamu punya lebih banyak di porsi lainnya gitu. So aku bakalan lihat ke energi berikutnya seperti apa. There's spirit guide, angel emperor, like cutting access. Perubahan energi kamu ke depannya kayak gimana? Oke, di sini ada Ten of Wands, ada tanggung jawab yang akan lebih, the Nine of Swords. Oke, dari Eight of Swords ke Nine of Swords ya. Yang di sini kartu 882, yang di sini 99. Aku memang tidak membaca soal kesehatan, tapi di sini sebenarnya ada pesan. It's about memperbaiki hormon. Yang namanya hidup, yang tadi aku bilang, kita harus balance. Hormon pun harus balance agar itu tidak mempengaruhi pikiran. Kadang-kadang kayak rasa cemas berlebih itu datangnya juga dari hormon yang tidak stabil. Kalau aku lihat di sini ada yang mengalami anxiety-nya karena banyak tanggung jawab. Kadang-kadang tanggung jawab itu kita bebanin karena kita ekspektasinya berlebihan. Contoh, kamu cuma mampu untuk menampung 10, tapi kamu malah ngambil 20, akhirnya keberatan sendiri. Ini juga ngomongin soal hal-hal simpel kayak kekurangan tidur gara-gara banyak kerja. Kalau yang aku lihat, ini banyak istilahnya gini,
Karena di sini ngomongin soal apapun yang berhubungan sama mental, sarannya adalah harus clearing. Jadi kita harus mampu untuk berpikiran dengan jernih agar saat mengambil keputusan juga keputusan yang tepat untuk diri kamu. Yang namanya beban yang harus ditinggalkan. Contoh gini, pernah nggak sih ada yang terikat dengan sesuatu? Entah itu rasa sakit di masa lalu, penyesalan, trauma, apapun itulah. Atau mungkin kita terikat dengan imaginary lovers, kayak kita suka menghayal kita punya pasangan dan segala macam. Untuk kamu membuka pintu dengan sesuatu yang ada di realita, contoh pasangan yang beneran, uang yang beneran, atau sesuatu yang lebih sehat, kebahagiaan, jadi kesedihannya diganti kebahagiaan. Ini juga ngomongin soal masa lalu yang tidak enak diganti dengan kenangan yang baru gitu. Ini harus dilepaskan dulu. Istilahnya kayak kita lemari nih, lemarinya penuh dan kamu bawa lemari itu kemana-mana gitu. Clearing dulu. Mau kamu pun pergi ke tempat yang baik, ada sesuatu yang baru, tapi kalau lemari kamu penuh, itu tidak akan terisi gitu, karena belum bisa diganti karena masih di dalam, masih ada. Ini clearing dulu. Terus kalau aku lihat di sini tanggung jawab akan semakin besar. Semakin kita naik level kehidupan, ini pasti ada kenaikan level, cuman udah pasti ada sebuah tanggung jawab yang lebih. Yang namanya tanggung jawab itu konsepnya bukan hanya kayak oke, kamu naik pangkat, tanggung jawab cek pekerjaan. Tidak. Apa yang bisa kamu giving? Reaksi kamu juga seperti apa? Contoh orang yang dewasa, berarti reaksinya dengan masalah kehidupan harusnya sudah tidak seperti yang kemarin, karena kita kan semakin meningkat gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada abundance, iya, tapi juga ada pelajaran. Dari energi The Nine of Cups ini adalah sebuah validasi kamu tidak merasa kekurangan, tidak selalu merasa kelebihan. Malah kalau dari soal cinta, perhatian, semesta memberikan kamu cinta selalu ada. Ini ngomongin soal achievement itu konsepnya seperti kamu lomba, kamu dapat piala kamu banyak di sini. Ada orang yang pialanya cuma dipajang, ada orang yang menggunakan hasil dari jerih payahnya gitu. Ini kebijakan kamu sendiri. But also di sini untuk kalian yang sendiri, lonely, ini ada fase untuk menyendiri, fase untuk menarik diri. Tapi ini malah saat kamu mencoba untuk narik diri, banyak yang akan datang. So aku bakalan kasih pesan dari Oracle card, message from your spirit guide in the future. Ada Teacher Awaken. You have something important to share. Follow your inner call. Don't let anything stop you. Kadang-kadang kita tuh banyak belajar ya dari semesta, tapi kita juga ada fase untuk mengaplikasikan apa yang kita pelajari, dan kita memberikan edukasi untuk orang-orang sekitar atau untuk sekitaran kita, karena kita punya experience yang beda-beda. Contoh, kamu ngobrol sama teman kamu, sharing lah, aku gini. Terus ini tuh diminta untuk bisa berbagi kisah gitu. Kadang-kadang kita bisa belajar dari apa yang terjadi sama teman kita. Kadang-kadang kita bisa memberikan pelajaran untuk mereka. Dan itu namanya soal social life seperti itu, kemanusiaan seperti itu. Aku bakalan lihat di sini, jangan sampai keraguan kamu atau rasa minder kamu akhirnya menghentikan kamu di tengah jalan. Jadi kayak kita punya goal hidup, kita punya tujuan. Jangan sampai insecurity kita yang akhirnya nahan kita sendiri. Kita punya panggilan jiwa, coba didengerin panggilan jiwanya. So, aku bakal lihat pesan dari semesta untuk membuat hidupmu jadi lebih baik. Message from the universe to make your life
to make my soul tribe life getting better and better every day. Ada the Six of Swords, ini ngomongin moving on. Moving on konsepnya bukan hanya moving on dari mantan ya, tapi kita itu letting go atau ngelepas sesuatu hal atau keadaan atau seseorang yang memang bukan lagi positif untuk kita. Kadang-kadang kita tuh terlalu, contoh gini, kamu punya bonekanya udah lusuh banget dan di situ ada kuman, ada bakteri, tapi kamu nggak mau lepasin karena itu nyaman banget, itu membuat kamu nyaman, membuat kamu bahagia. Tapi kalau kita berpikiran jernih, kamu pasti tahu yang namanya boneka ada kuman dan bakteri itu pasti akan mengakibatkan kamu sakit. Jadi mau nggak mau itu harus dilepasin karena kamu mencintai diri kamu sendiri. Keadaan, rasa sakit atau kebencian atau kekecewaan, karena memang awalnya itu bukan sesuatu yang datangnya dari kita, itu bukan sesuatu yang kita perbuat lah contohnya. Tapi saat kita trying to hold on to it atau kita terlalu menggenggam itu terlalu erat, jatuhnya itu akan nyakitin diri kita sendiri. Jadi kayak bumerang untuk diri sendiri. The Wheel of Fortune, hidup itu harus kayak roda, jalan terus-terusan. Boleh ada waktunya kita untuk istirahat, tapi juga ada waktunya untuk kita gerak. Ini yang tadi aku bilang, ini kayak validasi untuk kamu gerak. Ini udah waktunya kamu buat sesuatu. Kamu mau planning business dari kemarin, lakuin bisnis kamu, launching your business. Kalau kamu yang kemarin menunggu seseorang, it's time to moving on. Ini waktunya buat udah maju gitu. Atau kalian yang kemarin ragu untuk membuka bakatmu atau memperlihatkan kamu seperti apa sesungguhnya, perlihatkan. Karena istilahnya ini waktunya buat launching, waktunya untuk maju, driving, dan menanjak ke atas. Energi The Wheel of Fortune itu juga ngomongin soal rezeki yang akan datang, tapi juga dibarengin sama keberuntungan. Apapun yang kamu lakukan, kamu akan beruntung karena semesta dan spirit guide akan selalu ngebantu kamu. Ini juga ngomongin soal proteksi. Ibaratkan kayak kita kehujanan, tapi orang lain gak bawa payung, kamu bawa payung, karena kamu udah saving ini. Message from universe for you. The Queen of Pentacles, the Queen of Wands. I just need two more. One more. Thank you. Seven of Swords. Belajar untuk tidak terlalu banyak mengumbar, tidak terlalu banyak memberitakan apa yang terjadi di hidupmu. Ini keep yourself safe, melindungi diri kamu dengan cara menutup sebagian. Itu akan berguna karena istilahnya gini, sebelum kamu contoh ya, sebelum kamu mengumbar kamu mau buat apa, kamu keep it dulu sampai hal itu benar 100% terbuka, hal itu 100% benar-benar sudah dijalankan, baru kamu bisa tunjukkan. Dari energi itu Queen of Wands sama Queen of Pentacles ada ngomongin soal kemandirian secara finansial. Ini juga akan kerasa banget, dimana Queen of Pentacles itu terkenal dengan generosity. Jadi untuk membuat diri kamu dan kehidupan kamu lebih baik dalam konsep apapun, dalam topik apapun, kita harus tetap generous dari segi waktu untuk orang-orang yang kita kasih atau yang care sama kita, dari segi perhatian, dari segi rezeki, keuangan, dari segi kasih sayang dan cinta. Jadi konsep apapun dan aspek apapun, generosity atau kemurahan hati itu harus dicurahkan dan harus membuat diri kamu terbiasa. Jadi terbiasa untuk giving. Saat kita sudah terbiasa untuk giving dan memberi, semesta bakalan membalikan triple times, kayak lebih dari apa yang kita
kasih. Dari energi Queen of Pentacle ini juga ngomongin soal sesuatu yang berharga di dalam diri. Kita punya skill, kita punya bakat, kita punya kemampuan, kita punya kepintaran, kita punya kekokohan, kita punya cinta. Apapun itu yang konsepnya di dalam diri, itu asah sampai tajam, sampai matang, dan kamu tunjukkan itu. Jadi kalau dari energi Queen of Pentacle juga, it's time for you to focus on yourself. Jadi pengembangan diri itu harus selama 1 bulan ini, let's say kayak selama 1 bulan ini fokus sama pengembangan diri. Jadi apa yang kamu pengen lakukan untuk diri kamu dari kemarin gak dilakuin, mungkin karena malas, mungkin karena gak ada waktunya, give yourself a time. Berikan diri kamu sendiri waktunya, berikan diri kamu sendiri tenaganya. Energi The Queen of Wands itu ngomongin juga kemandirian. Jadi untuk kalian di sini yang kemarin masih tergantung atau masih bersandar, di sini akan lebih mandiri lagi. Kamu punya sesuatu di tangan kamu, mau apapun itu, mau sesuatu yang kamu pelajari, mau sesuatu yang memang sudah dari bakat, itu bisa berguna. Dan di sini diminta untuk melakukan apapun itu dasarnya dari kekreativitasan, ditambah pakai power passion, ditambah pakai gairah. Bangun tidur langsung semangat untuk ngelakuin itu. Oke, aku bakalan lihat lagi pesannya untuk dirimu. Message from the universe to change their life to become better, to be better version of themselves. Pesan dari semesta untuk mengubah hidupmu jadi lebih baik. Ini work hard on yourself, kerja keras untuk diri kamu sendiri, kepada diri kamu sendiri. Artinya gini, contoh, kamu bisa nyanyi, latihan vokal. Kamu bisa masak, latihan masak. Kamu bisa nulis, latihan menulis. Jadi apa yang menurut kamu itu bakat kamu, diasah terus. And then kalau aku lihat dari energi The Eight of Pentacle, ini masalah finansial cukup bisa dibilang cukup banyak, tapi kalau aku lihat di sini ada beberapa kalian yang harus nikmatin. Jadi boleh saving money, tapi kita jangan pelit sama diri sendiri. Harus mampu untuk memanjakan diri. Ya, dari energi The Hermit ini ada fase dimana kamu akan menarik diri, seperti pertengahan next month, menarik diri untuk mencari sesuatu yang lebih important, sesuatu yang lebih penting dalam hidup. Jadi kadang-kadang ada orang yang mengejar duniawi, tapi di tengah-tengah saat mengejar duniawi, kayaknya ada sesuatu yang lebih deh, gitu. Dari The Hermit itu juga konsep spirituality, dimana spirituality kamu akan semakin meningkat. Cuman yang namanya The Hermit itu seorang petapa yang mencari sebuah jawaban. Nah, saran dari aku, kadang-kadang kita mencari jawaban dan inspirasi, mau dari TikTok, dari YouTube, dari buku, pergi ke mana-mana gitu, pergi ke luar negeri, pergi ke Bali buat mencari ketenangan jiwa. Padahal jawabannya bisa ditemukan dalam diri. Apapun yang terjadi di hidup kita, the answer that you seek, you can find it within yourself. Jadi jawaban yang kamu cari, kamu bisa temuin di dalam diri sendiri. Jadi kuncinya adalah memahami diri sendiri. Saat kita mencoba untuk memahami diri sendiri, emang kayak perjalanan di hutan yang gelap banget gitu. Ada rasa ketakutan pasti, atau rasa takut untuk bring out memories yang gak kita pengen. Tapi ketakutan itu harus dihadapin, karena mau siapa lagi yang bisa ngadepin ketakutan diri, masa orang lain, kan gak mungkin. Karena yang tahu diri kamu sendiri dalamnya seperti apa yang kamu rasa, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu takutin, apa yang kamu cemaskan, apa yang kamu bikin kamu bahagia adalah diri sendiri. Jadi mau kamu cari dimanapun, butuh bantuan dari siapapun, dari niatnya gak mau cari dalam diri, itu tidak akan menemukan. So, aku bakal lihat dari sini apa yang akan terjadi pada diri kamu di depan sana, apa yang menunggumu. Emotional running high, ini konsepnya gini, ada keadaan dimana
saat kita mencoba untuk menyelesaikan gejolak-gejolak apapun yang terjadi di masa lalu, pasti itu akan membawa diri kita ke perasaan-perasaan yang gak kita pengen. Dan ini akan sulit untuk mengontrol emosi. Belajar untuk mengontrol emosi dulu. Belajar untuk mengontrol ketakutan dulu. Belajar untuk mengontrol diri sendiri dulu. Adjustment are required. Jadi kamu harus mampu untuk fleksibel, harus mampu untuk bisa mengatur diri kamu sendiri disesuaikan sama keadaan. Jadi keadaannya, contoh keadaannya panas nih, harus mampu menyesuaikan diri gimana caranya aku bisa survive, bertahan di kepanasan ini. Atau keadaannya dingin, gimana aku caranya untuk bisa bertahan di keadaan yang dingin, apa yang harus aku lakukan, itu diasah. Apa yang cocok untuk aku gitu. Itu kamu sendiri yang ngebuat. Step out of your comfort zone. Keluar dari zona nyaman kamu. Yang tadi aku bilang soal konsepnya kita punya teddy bear atau boneka beruang. Kadang-kadang itu memang buat kita nyaman, tapi saat kita memang membuka mata, kita dengan cerahlah pikiran kita. Kita tahu kenyamanan itu sebenarnya lama-lama akan mengikis kita. Contohnya akan tidak terlalu baik, positif untuk diri kita. Terima itu, keadaan itu diterima dan harus mampu untuk keluar dari si zona nyaman kamu. So, aku bakalan lihat apa yang akan terjadi pada dirimu. Ada getaway, di mana kamu diberikan jalan untuk keluar dari masalahmu atau keluar dari zona nyaman, keluar dari keadaan yang memang tidak lagi untuk dirimu. Blessing akan banyak anugerah. Kadang-kadang anugerahnya tuh hal-hal sepele atau hal-hal simple. Cuman karena manusia itu semakin kita gampang untuk mendapatkan sesuatu itu jadi kurang berharga kan lama-lama. Jadi belajar untuk mensyukuri hal terkecil apapun, hal sesimpel apapun yang dikasih ke kita. Inner peace, nanti kamu akan mendapatkan kedamaian jiwa. Jadi ini kalau aku lihat ada temennya ya, bisa dapetnya kita kayak berteman, terus teman kamu sama-sama belajar tentang sesuatu hal yang baru, atau kamu menemukan seseorang yang akan nge-guide kamu, akan ngebantu kamu. Ada healing chaos. Dari kekacauan hidup pasti akan ada penyembuhan. Jadi yang namanya tornado, ini kan gambarnya kayak tornado, pasti akan kelihatannya serem. Tapi tornado ini datangnya untuk membersihkan. Sama kayak kita kotor terus tiba-tiba ada hujan badai. Hujan badai mungkin orang-orang pikir itu akan merugikan, tapi saat kita mencoba untuk masuk dan kita berserah diri, ternyata pas dilihat hujan badai itu membersihkan gitu. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu ini akan ngebentuk kamu menjadi sosok orang yang lebih baru dan akan menyembuhkan dirimu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut atau kamu mau dibuatkan video healing, video untuk ngebantu kamu melakukan penyembuhan diri, tinggal request aja, tinggal chat aku. Terus kalau misalnya yang namanya personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, jadi tidak tercampur-campur seperti ini. So this is your reading. Kalau kamu suka videonya boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.